banyak yang gagal berpikir. Dan seakan-akan Allah tuh baru bisa ditemui nanti setelah mati. Padahal di dalam Quran dikatakan, siapa yang tidak bertemu saat hidup, dia tidak akan bertemu dengan Allah saat dia mati. Pertanyaan saya yang paling dasar, Anda bisa melihat, bukankah ada penglihatan Allah pada diri Anda? Anda bisa mendengar, bukan karena Allah yang mendengar ada di telinga Anda? Semua organ tubuh ini gak ada artinya kalau tidak ada daya dari dia. Bukankah Allah bersamamu hari ini, saat ini, di sini, sekarang? Kenapa? Kenapa? Untuk menemuinya harus menunggu mati dulu. Kenapa untuk merasakan harus menunggu mati dulu? Saya tidak mengerti pikiran itu sampai sekarang. Kenapa begitu banyak orang-orang yang kurang waras berpikirnya? Memang Anda bisa mengangkat tangan, ada siapa dalam diri Anda? Ada daya dari Allah. Ada dia. Bahkan Allah berulang kali mengatakan, aku bersamamu dimanapun kamu berada. Bahkan aku lebih dekat kepadamu melampaui dekatnya urat nadi lehermu. Allah tuh ada bersama kita sekarang, di sini, saat ini. Dan saya bisa berbicara seperti ini karena dia memberikan daya kepada saya. Dan sekarang saya sedang berbicara seperti ini. Saya merasakan dia ada bersama saya. Tidak usah untuk merasakan kehadiran harus menunggu mati nanti. Di sini, saat ini, sekarang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah. Dan kita setiap saat harus kembali kepada Allah. Kembalilah saat ini juga kepada Allah. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan doa buat orang mati. Tapi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un adalah pengertian. Kesadaran supaya setiap saat kita merasakan bahwa kita bersama dengan dia di sini, saat ini, sekarang. Saya bicara hari ini pakai ayat ini hanya satu misi saya. Saya mengajak kalian untuk merasakan kehadirannya sekarang. Minyak masukkan ke dalam air, dia menyatu dengan air, tetapi dia tidak terhubung dengan air. Dia bersama air, tetapi tidak merasakan penyatuan dengan air. Kenapa? Apa maknanya? Apa sih minyak itu? Minyak itu air yang tercampuri oleh zat lain. Karena ada kotoran lain yang masuk ke dalam molekul air, maka disebutnya bukan air lagi, disebutnya minyak. Barang berbeda. Masukkanlah ke dalam air. Dia tidak pernah bisa tersambung. Tidak pernah terhubung. Tidak ada chemistry istilah anak-anak sekarang. Tidak bisa larut. Tidak bisa bersenyawa. Betul? Lihat saya semuanya. Kita saat ini di sini sedang berada dalam tubuhnya Allah. Kita saat ini di sini sedang berada dalam pelukannya Allah. Pertanyaan yang paling dasar, mengapa kita tidak merasakan pelukannya? Mengapa kita tidak merasakan kehadirannya? Mengapa kita tidak tersambung dengannya? Mengapa kita tidak bersolawat kepadanya? Di Quran ada dua terminologi yang penting kalian perhatikan. Di Quran surat Al-Mu'minun ayat pertama, ayat kedua, Allah berbicara solat. Di Quran surat Al-Mu'minun ayat 9, Allah bicara solawat. Apa bedanya solat dengan solawat? Solat itu adalah menyatu. Solawat menyatu sekaligus terhubung. Lihat saya semuanya. Kita dekat dengan orang, tetapi tidak ada chemistry-nya, tidak terhubung. Kita jauh dengan orang, tapi ada chemistry-nya, ada kerinduan. Betul? Kenapa Allah begitu dekat kepada Anda dan Anda tidak rindu kepada Allah? Karena Anda itu dekat tetapi tidak terhubung. Tidak sholat, juga tidak sholawat. Makanya sholat itu harus sampai kita mengalami penyatuan. Penyatuan juga tidak cukup. Penyatuan harus mengalami keterhubungan. Sholawat. Ciri orang yang beriman itu dua. Dia sholat sekaligus juga sholawat.
Menyatu sekaligus juga terhubung. Paham? Oke, mari kita lihat lagi. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Itu bukan doa untuk orang mati, tetapi itu adalah statement yang di dalamnya ada pengertian gimana caranya supaya kita bisa mati. Makanya saya bilang tadi, kebaikan seseorang tidak bisa diukur saat dia mati. Juga tidak bisa diukur saat dia hidup. Harus diukur satu paket, saat hidup sekaligus juga saat dia mati. Saya tanya, apakah sekarang kita bersama dengan Allah? Hidup. Apakah ketika kita meninggalkan raga ini bersama dengan Allah? Mati. Makanya orang yang sadar hidupnya bersama dengan Allah, matinya pun bersama dengan Allah. Tidak usah bersama Allah nunggu mati. Makanya banyak orang yang hidupnya nggak karu-karuan. Karena dia pikir bersama Allahnya nanti ketika mati. Padahal saat mati tidak akan bisa bersama dengan Allah. Kalau saat hidup tidak bersama dengan Allah. Saat hidup bersama dengan Allah, matinya pasti bersama dengan Allah. Inilah pentingnya memahami innalillah wa inna ilaihi rajiun. Apa artinya? Ya. Kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Siapa yang akan kembali pada Allah? Yang sepanjang hidupnya dia merasakan kehadiran Allah dan selalu bersama dengan Allah. Dan dia melakukan aktivitas atas nama Allah. Dan setelah dia berhasil, dia pun menyampaikan puji habis buat Allah. Paham? Inilah. Ya, kita harus belajar membangun keseimbangan. Pintar, penting. Sekolah, setinggi-tinggi, penting. Tapi ada satu pesan saya, satu lagi. Kalau pintar, itu berarti kita udah tajam banget secara analitik otak kita. Hati-hati, ketika otak sudah analitiknya tajam, tidak ada sarungnya. Bahaya. Makanya disitulah pentingnya kita belajar spiritual. Maaf ya, saya tidak ngomong agama. Saya ngomong spiritual. Saya ngomong spiritual. Kenapa? Bagi saya, nilai seseorang tidak bisa ditentukan oleh keyakinan yang dia anut. Tapi nilai seseorang ditentukan oleh kualitas orang itu. Apapun keyakinannya. Maaf, bagi saya. Makanya yang bagus itu, ada seorang tokoh dunia pemenang hadiah Nobel ketika ditanya, menurut Anda apa agama yang paling baik? Dan beliau mengatakan, agama yang paling baik adalah agama yang mengantarkan pemeluknya menjadi tambah baik. Ini adalah jawaban yang sangat bijaksana. Tidak mendiskreditkan keyakinan tertentu. Inilah jawaban orang-orang yang sudah bijaksana. Doanya orang yang semacam ini pasti, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Pasti doanya begitu. Dia tidak hanya mendoakan kelompoknya, tidak hanya mendoakan keluarganya. Orang-orang yang sudah di level kesadaran ini doanya pasti, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Itulah yang diajarkan leluhur kita, Rahayu Sagung Dumadi. Itu bedanya orang yang sadar dengan orang yang tidak sadar.